Elkan Bagot dan 7 pemain aboard lainnya sudah tiba dan siap jalani latihan perdana bersama timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan untuk semua pemain aboard termasuk Elkan Bagot dipastikan siap menjalani latihan perdana skuad Garuda. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain. Sebanyak 26 pemain timnas Indonesia ini dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada Senin 9 Oktober. Dari 26 pemain tersebut, sebanyak 8 pemain aboard mendapat panggilan ke skuad Garuda. Delapan pemain tersebut Elkan Bagot, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Saine Patinama, serta Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Sadil Ramdhani. Elkan Bagot dan kawan-kawan dijadwalkan berkumpul untuk persiapan menghadapi Brunei Darussalam. Tim asuhan Shin Tae-yong menjalani agenda melawan Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hal ini disampaikan oleh asisten timnas Indonesia Nova Arianto. Ia memastikan Elkan Bagot hingga beberapa pemain aboard lainnya sudah siap jalani latihan perdana timnas Indonesia. Meski untuk Sandy Walsh sendiri dikabarkan baru tiba di Indonesia sore, namun ia diyakini bakal ikut gabung dalam latihan perdana. Asisten Shin Tae-yong itu mengungkapkan bahwa timnas Indonesia tim Merah Putih akan menjalani latihan perdana di Jakarta pukul 5 sore. Sebab kompetisi Liga 1 juga baru menyelesaikan pertandingan pekan ke-15 pada Minggu 8 Oktober malam. Oleh karena itu, para pemain juga baru berkumpul dan langsung menjalani latihan perdana. Sementara itu, dalam ajang ini timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Sebab siapapun yang menang dalam laga ini berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Apabila lolos ke putaran kedua, pemenang dipastikan bakal bergabung dalam grup F yang sudah ada Vietnam, Irak, dan Filipina. Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia, nuansa pemain abroad mendominasi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Dari 26 daftar pemain yang akan menjalani duel melawan Brunei Darussalam untuk ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ada 5 pemain yang berada di posisi tersebut. Mereka adalah Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Zaki Ashraf. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama melawan Brunei Darussalam nanti. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk.
Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi. Beralih ke winger kanan ada 3 nama yakni Egy, Witan, dan Zaki Ashraf. Kematangan Zaki sudah dilihat Shin Tae-yong saat berada di timnas U20 Indonesia. Diprediksi Zaki akan mendapatkan tugas besar karena dia diproyeksikan bermain di Piala Asia U23 mendatang. Marcelino Ferdinand diragukan tampil, waktunya Shin Tae-yong debutkan wonderkid anyar timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dihadapkan pada pilihan sulit jelang duel kontra Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang TC skuad Garuda masalah datang tepatnya untuk lini tengah timnas Indonesia. Posisi gelandang serangan jadi sektor yang diprediksi akan banyak memunculkan kejutan. Masalah bermula setelah Shin Tae-yong merilis daftar 26 pemain skuad Garuda untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam. Dari daftar tersebut ada Marcelino Ferdinand yang dipanggil untuk laga ini. Hal ini jadi sorotan karena Marcelino masih menjalani cedera bersama KMS Deins. Akibat cedera tersebut dia absen dalam beberapa pertandingan di klubnya. Menariknya Deins seolah memberikan sinyal bahwa Marcelino tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Melihat dari daftar pemain yang tersedia di posisi gelandang serangan diisi oleh Arkan Fikri dan Ricky Kambuaya. Menarik untuk menunggu Shin Tae-yong memilih pemain yang akan mengisi posisi tersebut. Namun diprediksi Shin Tae-yong akan cenderung memberikan tempat kepada Arkan Fikri. Arkan Fikri sudah diuji di kualifikasi Piala Asia U23 lalu. Dia bermain penuh dan tidak tergantikan saat skuad Garuda Muda melawan timnas U23 Taiwan dan timnas U23 Kirgistan. Hasilnya dia mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan penampilan yang solid. Bakat Arkan sudah diincar oleh Shin Tae-yong cukup lama. Shin sudah memantau Arkan sejak di timnas U20 Indonesia dan pemain tersebut sudah merasakan didikan kerasnya setelah TC panjang skuad Garuda Nusantara. Kondisi ini memberikan Arkan Fikri kans yang besar untuk debut di timnas senior. Namun kesempatan tersebut tidak akan dia dapatkan dengan mudah.